tua harus serba aktif ya untuk tahu update terkininya. Dan sekarang kita sudah punya Badan POM yang memang selalu aktif update apa hasil pemeriksaan mereka, yang memang mana-mana aja sih nih obat sirup yang sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dokter, nih kan tadi udah berbicara soal tips jaga imunitas ya. Sekarang COVID juga lagi naik-naiknya. Itu gimana tuh dokter tipsnya? Oke, memang kalau kita mau jaga kesehatan kan harus paripurna ya. Semuanya harus kita coba gitu, kita optimalkan. Mulai dari yang namanya simpelnya adalah gaya hidup bersih dan sehat. Gaya hidup bersih dan sehat itu kan jaga kebersihan diri sendiri, terus jaga kebersihan lingkungan sekitar, sama jaga kesehatan dari dalam. Yang paling gampang sebenarnya menjaga gizi seimbang. Gizi seimbang tuh menjaga asupan nutrisi, semuanya harus masuk, makronutrien, mikronutrien. Supaya apa? Supaya kita punya daya tahan tubuh tuh bagus, optimal. Karena yang kita butuhkan, misalnya kayak proteinnya, vitaminnya, mineralnya, gitu semua tuh tercukupi dengan baik. Jadi mau ada pandemi, mau ada kuman, selalu ada bakteri dan kuman-kuman jahat di luar sana lah ya, selalu ada virus. Dan kita harus jaga dari dalam tubuh kita dulu. Makanya yaitu jaga kebersihan, jaga kesehatan dari dalam, supaya kita bisa tetap aktif, bisa tetap produktif kayak gini, aktivitas lagi di luar rumah kayak gini, tapi tetap aman, tetap sehat. Itu sih yang paling penting ya, supaya tetap optimal. Terus juga apalagi sekarang ditambah kita masih di tengah pandemi, meskipun memang situasi masih terkendali, syukur alhamdulillah ya. Semoga tetap terus terkendali seperti ini. Kita juga tetap harus ikhtiar, misalnya dengan memproteksi diri dengan menggunakan vaksinasi. Sekarang sudah waktunya untuk booster, bahkan untuk lansia booster ketiga, dan nakes juga. Karena memang yaitu selain daya tahan tubuh, kita harus ditopang juga dengan adanya imun yang memang spesifik untuk penyakit yang sedang merajalela ini. Gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri nih dok, gimana nih cara untuk jaga imunitas tubuh anak? Sebenarnya sama aja ya, anak dan dewasa. Cuma bedanya kalau anak-anak kan memang harus dari orang tuanya. Jadi memang ya orang tuanya harus provide, menyediakan. Jadi kalau bisa asupan gizinya, asupan nutrisinya harus yang memang memenuhi semuanya, tapi mereka suka. Mereka mau, kayak misalnya harus makan sayur ya, harus diolah dengan yang lebih enak. Terus juga bisa ditambahkan dengan suplemen kalau memang kurang. Suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuhnya, misalnya dengan probiotik, dengan vitamin D, vitamin C, itu kan penting ya untuk menjaga daya tahan tubuhnya, meningkatkan imunnya. Jadi harus dikonsumsi setiap hari. Oke kak, kan sistem imunitas kita tuh terbagi ada 3 jenis, ada imunitas alami, buatan, dan imunitas pasif. Mungkin boleh dijelaskan dari ketiga tersebut kak? Oh, sebenarnya kalau itu kan memang secara alamiahnya. Kalau misalnya kita tambahkan, otomatis itu kan tambahan ya. Ada yang diturunkan juga dari orang tua ke anak, itu pasif. Kalau aktif ya memang terbentuk gitu ya, terpapar kemudian terbentuk gitu secara alami dari tubuh kita. Itu aja sih. Tapi sama-sama intinya adalah yang namanya imunitas itu seperti tentara di dalam tubuh kita. Ketika ada kuman yang berbahaya, ya akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Intinya itu. Berarti dari apa yang kita konsumsi Termasuk ya, itu akan membantu supaya daya tahan tubuhnya yang tadi yang sudah ada makin kuat. kalau untuk gejalanya sendiri, imun rendah atau seperti apa, itu dampaknya seperti apa? Oh, kalau imunitasnya lagi turun, daya tahannya turun, biasanya kan lebih mudah sakit. Terus juga kalau ada alergi, biasanya reaksi alerginya akan keluar lebih hebat gitu. Jadi memang akan terlihat kok orangnya sakit-sakitan biasanya gitu. Nah, itu bisa dicurigai memang dia mengalami gangguan atau imunnya memang sedang turun. Kepercayaan dari masyarakat sendiri terhadap obat sirup buat anaknya, dokter. Itu gimana sih dokter biar kita bisa tetap juga Hah? Oke, jadi sekarang nih kita jadi orang tua harus serba aktif ya untuk tahu update terkininya. Dan sekarang kita sudah punya Badan POM yang memang selalu aktif update apa hasil pemeriksaan mereka, yang memang mana-mana aja sih nih obat sirup yang sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi bisa ke sosial medianya, bisa ke websitenya untuk tahu obat sirup mana nih yang aman, sudah pasti aman, bebas dari bahan kimia berbahaya.
mana yang belum. Nah, ini kita harus update. Mungkin ada beberapa yang dulu kita konsumsi, nah itu harus di stop dulu sampai benar-benar dikeluarkan izinnya dan sudah ada label pasti amannya. Tapi kalau misalnya sudah keluar label pasti amannya, ya kan berarti sudah bisa dikonsumsi kembali, jadi nggak perlu khawatir. Anak-anak dari dokter Raisa sendiri, Yoga sama Ania ini, gimana tuh dok cara untuk kalau mereka lagi sakit, misal batuk atau apa, biasanya diobatinnya ya. Oh iya, kalau lagi di musim pancaroba tuh ya, biasa kan memang imunitas anak biasanya suka terganggu. Ya, jaganya dengan itulah, dengan tetap makan makanan sehat, minum minuman dan makanan yang bergizi, suplementasi yang dibutuhkan. Kalau lagi sakit pasti tetap konsultasi sih, teman-teman sejawat saya, teman-teman dokter anak kan kebetulan banyak juga. Terus juga udah tahu sebenarnya obat mereka biasanya racikan dari dokternya apa aja. Jadi ya paling itu sih, dan nggak lupa juga saya usahakan mereka tetap vaksinasinya lengkap. Jadi kayak vaksin flu-nya itu harus per tahun ya, setiap tahun diulang setiap tahun sekali gitu. Itu sih paling untuk menjaga supaya mereka nggak mudah batuk pilek. Aku realitianya Kak. Apa tuh?